Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang non muslim nggak? Enggak. Ada. Ada. Salam. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi apa yang saya lakukan ini memang karena kesadaran saya sebagai anak bangsa lah itu, yang peduli dengan proses demokrasi. Nah, kerja-kerja begini ini bukan baru kali ini saya lakukan. Sejak awal mulai demokrasi secara langsung itu pemilu itu saya udah mulai terlibat. Karena senang makin besar, makin banyak bisa dialokasikan untuk Makan jangan makan kalau nggak suka. memberantas kemiskinan, kemudian peningkatan kualitas SDM, sekolah. Seperti Jawa Tengah dia ada sekolah khusus orang miskin kan gitu. Iya. Seperti itu. Kan itu semua harus ada anggaran. Nah, caranya meningkatkan anggaran itu adalah mendorong sebanyak mungkin orang jadi pengusaha. Karena kalau orang hanya berpikir jadi ASN, negara yang bayar kan? Iya. Negara yang menggaji. Itu anggarannya besar untuk menggaji aparatur ya. PNS pusat, daerah, belum lagi TNI, polisi dan seterusnya. Tapi kalau ke depan, masa depan, lebih banyak orang berusaha menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, baik ngewarung dari skala kecil ya, ngewarung, kerajinan, industri rumah tangga gitu loh. Mungkin bikin kue-kue ini rumahan. Makin banyak kan masyarakat pendapatannya makin merata. Sehingga kalau misalnya bisnisnya maju, jadi sumber pajak itu. Sehingga masyarakat makin banyak berkontribusi buat negara melalui pajak. Jadi pendapatannya makin meningkat kan. Karena pemerintah ini hidup dari pajak. Berangkatnya dari sini. Makin banyak orang berusaha Di rumah menggerakkan ekonomi, ya kan? Makin banyak objek pajak. Maya kesian. Makin banyak objek pajak, jumlahnya makin banyak pendapatan negara. Gitu. Kalau pendapatan negara sudah banyak, untuk pengalokasian kepentingan-kepentingan seperti tadi, pendidikan, kesehatan, hal-hal mendasar lain, masalah bahan pokok gitu, itu lebih banyak bisa dialokasikan. Harus diingat bahwa begini, bantuan yang sifatnya bantuan tunai itu kan tidak permanen bisa mengentaskan kemiskinan. Misalnya ibu ya, terus disubsidi sama negara, kasih bantuan beras, bantuan. Tapi kalau terus tidak ada Kemajuan. ibunya nih berimprovisasi untuk maju mandiri, Iya kan nggak dapet. ya kemiskinan kan terus di sana. Iya. Gitu loh. Majunya nggak mau berusaha. Jadi Andalinnya bantuan dulu. bantuan itu sifatnya tidak permanen. Dia tidak akan mengubah angka kemiskinan. Nah, yang bisa mengubah angka kemiskinan itu adalah pendidikan. Misalnya hari ini orang tuanya miskin, besoknya anaknya ditampung sekolah vokasi yang Ya. sekolah keterampilan sehingga begitu tamat STM itu kan langsung siap kerja. Berarti kan tugas orang tua makin ringan. Ya. Tidak lagi membiayai, dia bisa hidup sendiri. Syukur-syukur orang tua kan bisa sampai kerja di luar negeri itu misalnya kan standarnya udah beda, gajinya udah beda di Jepang, di luar negeri, mungkin di Eropa atau ya minimal paling dekat Singapura misalnya. Nah, standar gajinya udah beda. Dia bisa bawa ke Indonesia. Dia yang bisa menopang kehidupan keluarganya. Jadi ini yang makin banyak harus diciptakan. Itu bukan bantuannya yang dibanyakin. Karena itu tidak akan mengubah kemiskinan. Pendidikan ya Pak. Ya pendidikan. Pendidikan nomor 1. Benar. Jangan tercekal sama dia. Secara prinsip jalan tol itu akan untung kalau trafficnya tinggi. Kalau lalu lintasnya tinggi ya, jumlah kendaraan yang lewat. Tapi karena komitmen Pak Jokowi bahwa pembangunan itu harus berkeadilan, harus di mana-mana, harus dibangun, gitu loh. Makanya sekarang sebenarnya target beliau kan 2024 selesai nih tersambung dari Aceh sampai Lampung ya. Tapi karena kemarin Covid 3 tahun, ya akhirnya tidak tuntas. Tapi sudah lumayan sampai ke Riau. Targetnya 2024 sudah sampai ke Riau. Sementara Aceh
sudah ada nyampe. Sekarang kan sudah sampai Betung. Belum. Target 2024 sampai Riau. Sudah dikerjakan. Karena Pak Jokowi ini ngebangunnya bukan di ruas utamanya saja, tapi yang bukan provinsi lain juga dikerjakan. Misalnya Bengkulu, Bangkinang udah dikerjakan, ya kan? Yang Padang si Cincin kan baru dikerjakan, ya kan? Terus kemudian Riau mana lagi itu? Jadi tiap provinsi itu udah dikerjakan. Nanti semua akan terkoneksi. Nah ini yang harus dilanjutkan oleh presiden yang benar gitu loh. Betul. Ya kan, kalau presidennya nggak benar, Hancur. itu nggak jalan.